Jumat malam ba'dal maghrib ini kita kembali dipertemukan di majelis kita setiap Jumat malam ba'dal maghrib, melanjutkan pelajaran kaidah lugha Arabiyah, yakni ilmu nahwu, dengan membaca buku Matan Al-Ajurumiyah karya dari Imam Abu Abdillah Muhammad bin Dawud As-Sanhaji rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah di malam ini kita menyelesaikan mansubatul asma. Apa itu mansubatul asma? Isim-isim yang dinasabkan. Isim-isim yang dinasabkan. Ada berapa mansubatul asma? 15. Ya. Apa saja? Maf'ul bi, masdar, dzarf zaman makan, hal, tamyiz, apa tadi? Nggak urut ya. Ya, mustasna, terus ismula, munada. Ya, ini kemarin maf'ul min ajli. Ya, maf'ul min ajli atau maf'ul. Nah, ini nanti maf'ul ma'ah. Kemudian ya, khabar kana wa akhwatiha, ismu inna wa akhwatiha. Kemudian tawabi. Nah, itu yang 14 sebetulnya, dan yang satunya itu sudah pernah kita sampaikan, nanti kita bahas lagi insyaallah. Kita lanjutkan dulu ya. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala, babul maf'uli ma'ahu wa huwa al-ismul mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahul fi'lu. Nahwu qawlika ja'al amiru wal jaysha wastawal ma'u wal khashabata. Sudah. Sekalian kita baca enggak apa itu? Wa amma khabaru kana wa akhawatiha wasmu inna wa akhawatiha faqad taqaddama dzikruhuma fil marfu'ati wa kadzalika at-tawabi'u faqad taqaddamat hunaka. Terjemahnya babul maf'uli ma'ah, bab tentang maf'ul ma'ah. Nah, ini sebetulnya yang paragraf pertama aja. Adapun yang kedua tadi wa amma khabaru kana itu tidak masuk dalam bab maf'ul ma'ah. Itu baiknya dikasih jeda lagi atau dikasih huruf besar itu. Huruf besar sebagaimana babul maf'ul ma'ah itu. Bab tentang maf'ul ma'ah. Apa itu maf'ul ma'ah? Ma'ah itu artinya bersama, ya, kebersamaan. Dia termasuk sebetulnya kata ma'ah, ya. Kata ma'ah itu termasuk dzaraf makan, keterangan tempat. Maka dia dimansubkan ma'a fathah. Artinya bersama. Ma'ahu bersama dia, bersama maf'ul itu. Pengertiannya wahwa, dan dia itu maf'ul ma itu adalah al-ismul mansubu, isim yang dinasabkan. Maka dari definisi ini maf'ul ma itu bentuknya harus
isim. Ya, bukan huruf, bukan fiil. Dan dia dinasabkan. Berarti bukan marfu, bukan majrur. Ataupun mansub, majzum terlebih lagi. Tapi dia harus mansub. Kemudian alladzi, yang dia itu yuzkaru, disebutkan. Disebutkan di sini maknanya itu ditampilkan, ya, diadakan. Libayani, untuk menjelaskan manfu ilama ul fi'lu, ya, menjelaskan siapa yang fi'il atau perbuatan itu, ya, fu'ila, dilakukan, ma'ahu, bersama dia, siapa itu tadi. Jadi terjemahannya manfu ila ma'ahul fi'lu, itu artinya itu siapa yang fi'il, apa makna fi'il? Perbuatan, ya kan? Yang perbuatan itu dilakukan, fu'ila. Fu'ila kan fi'il madhi majhul kan, artinya kan dilakukan. Fi'il itu dilakukan ma'ahu, bersama dia. Dia itu ya man tadi. Ya, jadi maf'ul maha itu adalah isim yang dinasabkan, yang dia itu disebutkan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menjelaskan siapa yang bersama dia ketika fi'il itu dilakukan. Ya, gampangnya gitu. Kita urutannya kita urutkan, kita tata ya, kita tata urutannya. Kalau tadi saya terjemahkan sesuai kaidahnya. Man itu kan ya siapa yang, fu'ila ma'ahul fi'lu, fu'ila kan fi'il majhul, butuh naibul fa'il. Naibul fa'ilnya kan al-fi'lu. Makanya tadi saya terjemahkan siapa yang al-fi'lu, ya, perbuatan itu fu'ila, dilakukan, ma'ahu, bersama dia, siapa tadi. Nah, itu menerjemahkan secara nahwu seperti itu, harus ada apa, tata urutannya. Namun kalau kita urutkan biar mudah dipahami, artinya itu maf'ul maha itu isim yang disebutkan, nah, untuk menjelaskan siapa yang bersama dia ketika fi'il itu dilakukan. Ya. Artinya nanti sering disebutkan contoh itu siapa yang bersama orang atau sesuatu yang melakukan perbuatan. Jadi perbuatan ada yang melakukan, mudahnya fa'il kan itu. Nah, ada fa'il kan, nah, nanti ada maf'ul ma'ahnya. Ya, maf'ul ma'ah itu bisa orang atau bisa benda sebetulnya, cuman di sini pakainya man. Jadi apa saja yang bersama dia ketika perbuatan itu dilakukan. Nah, cuman bisa antum kasih catatan dengan tambahan wawu ma'iyah. Jadi biziyadati wawil ma'iyah. Jadi maf'ul ma'ah nah, ini caranya dengan ditambahi wawu ma'iyah. Jadi ini huruf, ini saya tahu sepenting ini. Ini huruf wawu ya. Nah, wawu ma'iyah. Nah, jadi syaratnya harus ada huruf wawunya. Nah, wawu di sini biasanya wawu itu artinya apa? Dan kan? Ini terjemahannya bukan dan, tapi di terjemahannya adalah bersama. Nah, syarat terjemahannya dia bersama. Kemudian nanti ada syaratnya. Kita lihat contohnya dulu. Nahu qaulika, seperti ucapanmu, ja'al amiru wal jaisha. Ja'al amiru wal jaisha.
jaisha jadi mana maf'ul ma'ahnya? Jaisa. Karena tadi definisinya isim mansub yang disebutkan untuk tujuan menjelaskan suatu perbuatan itu dilakukan bersama siapa. Nah, di sini jaa dia fi'il. Ya kan? Ini fi'il. Al-amiru sebagai fa'il marfu. Nah, wawunya di sini ini namanya wawu ma'iyah. Al wawu atau wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Ma'iyati. Nah, kemudian al-jaisha inilah dia namanya maf'ul ma'ahu. Nah, berarti secara terjemahan al-amir itu artinya pemimpin. Ya, pemimpin jaa telah datang ma'al jaisha bersama pasukan tentara. Bersama tentara. Kemudian contoh yang kedua, tawal ma'u wal khasyabata. Ini sama istawa ini fi'il, mau dia fa'il, wawunya di sini ma'iyah. Nah, coba di sini maf'ul ma'ah. Untuk contoh yang pertama, ja'al amiru wal jaishu. Di sini pada kalimat pertama jaish itu kan tentara, pasukan. Ini masih memungkinkan dibaca rofa. Masih memungkinkan dibaca dhammah. Ja'al amiru wal jaishu. Kenapa? Karena secara makna itu dia mungkin melakukan fiilnya ja'a. Jadi masih memungkinkan melakukan fiil dia. Dan dia bisa dibaca dhammah di sini sebagai atau al jaisu, sebagai atof atau ma'tuf. Ma'tuf karena ini wawunya, kalau di sini ma'tuf berarti wawunya wawu wawu atof. Kenapa? Karena kata setelah wawu itu dia masih memungkinkan bisa melakukan hukum fi'il. Hukum fi'ilnya, maksudnya hukum fi'il itu perbuatannya itu apa? Ja'a, maka dia masih memungkinkan. Untuk kata yang contoh yang pertama ini boleh maf'ul ma'ah, boleh ma'tuf. Bisa dibaca dua. Nah, sedangkan yang kedua, contoh yang kedua, istawal ma'u wal khasyabata. Nah, dia ini wajib maf'ul ma'ah, wajib mansub. Jadi wawunya di sini pasti wawu ma'iyah. Kalau di sini kan dia masih ada kemungkinan atau masih ada kemungkinan dia. Kenapa? Karena ini syarat terjemahan istawal ma'u wal khasyabah. Air itu telah naik. Istawa itu artinya naik. Wal khasyabata bersamaan dengan khasyabah itu kayu alat ukur kenaikan air.
Apa namanya? Kalau di bahasa Arab itu namanya itu alat mikyas. Dia alat untuk apa? Mengukur ketinggian air. Ya water level atau water. Intinya kayu yang digunakan untuk mengukur ketika air itu naik atau apa. Kayak di laut itu ya. Air apa pasang atau air apa itu. Atau di tempat-tempat banjir, bendungan atau apa. Nah, di situ pada asalnya yang naik itu airnya. Jadi yang melakukan fiil itu adalah al-ma'u, airnya. Sedangkan khasabah itu dia tidak naik dengan sendirinya. Tidak naik dengan sendirinya. Nah, cuman dia itu seolah-olah kelihatan naik karena airnya naik gitu loh. Paham enggak? Contohnya bisa bayangkan enggak? Atau kita kasih contoh yang lainnya ya. Ya, contoh yang lainnya itu misalkan kalimat saro itu artinya berjalan. Nah, kemudian saya ganti ke sirtu. Nah, itu artinya saya berjalan. Sirtu wal komaro. Di sini sirtu ini fiil sekaligus fa'il. Ini sudah ada filenya ya. Nah, kan filenya siapa ini? Saya. Tuh kan? Ya, saya berjalan wal qamara bersama rembulan. Paham? Nah, kalau ini jelas ya bedanya ya. Artinya misalkan kita jalan di malam hari, yang melakukan perjalanan siapa? Saya. Rembulan kan nggak ikut jalan. Ya, tapi seolah-olah menemani perjalanannya karena bulannya di atas, kita di bawah, kan kita jalan itu. Paham ya? Ya. Ada contoh yang lain lagi. Safaro misalkan. Jadi filenya dipisah misalkan. Safaro Zaid misalkan. Zaidun wal jabala. Nah, Zaid bepergian bersama gunung. Nah, jadi Zaidnya melakukan safar melewati ada gunung dari jauh kelihatan. Nah, seolah-olah bersama gunung itu. Itu namanya waw ma'iyah. Nah, berarti syaratnya ini, jadi maf'ul ma'ah itu punya syarat. Yang pertama, tambahan wawu ma'iyah. Dan yang kedua, tidak berserikat dalam perbuatannya. Jadi bi ghairi istiraki fil fi'li, artinya gitu. Tidak berserikat dalam perbuatan. Jadi tidak boleh misalkan ini zaidnya dihilangkan, safaro al-jabalu, kan nggak bisa. Jadi ini tidak mungkin contoh yang seperti ini. Ini waw ma'iyah, nggak mungkin ataf. Jadi ketika itu yang mengatakan ataf, ini pasti salah. Ini tidak mungkin. Tapi kalau ini dia bisa waw ma'iyah, dia bisa waw ataf, mungkin. Di sini juga ma'iyah, ini juga ma'iyah, dia nggak mungkin. Atofnya saya coret nanti. Ya. Nah, ini namanya maf'ul ma'ah. Jadi kalau misalkan ada kalimat, ya lihat konteksnya kalimat. Kalau setelah wawu itu masih ada kemungkinan bisa melakukan fiilnya, nah maka ada kemungkinan itu atof.
Ada kemungkinan dia atof. Tapi kalau tidak bisa, tidak ada kemungkinan dia itu melakukan fiilnya, maka dia wau ma'iyah. Contoh-contoh paling gampang seperti ini tadi. Sirtu wal qamaru. Kan nggak mungkin sarol qamaru. Ini juga safaro zaidun wal jabalah. Jadi nggak mungkin safaro al jabalu. Nggak mungkin. Ini namanya maf'ul ma'ah. Mahfum insyaallah. Jadi ada wawunya itu. Ciri-cirinya ada wawunya, tapi wawunya bukan wawu atau. Nah, selesai untuk apa yang maf'ul ma'ah. Kemudian terjemahan berikutnya. Wa ma khabaru kana, dan adapun khabarnya kana wa akhawatiha, dan saudari-saudarinya. Apa i'rabnya khabarnya kana? Mansub. Nah, maka dia masuk mansub. Wasmu inna wa akhawatiha, dan isimnya inna dan saudari-saudarinya. Apa hukumnya isimnya inna? Mansub juga. Jadi di sini dia masuk mansubat ini. Faqad taqaddama dzikruhuma, maka sungguh telah berlalu. Taqaddama itu telah berlalu. Qadim itu artinya apa? Qadim lama, ya, sudah lama, sudah lewat kan itu. Qaddama. Dzikruhuma, penyebutan keduanya. Jadi telah berlalu penyebutan keduanya. Keduanya kembali kemana? Khabar kana dan isim inna. Fil marfu'ati, dalam pembahasan marfu'at, isim-isim yang dirafa'kan. Wa kadzalika tawabi'u, dan demikian pula dengan tawabi. Apa itu tawabi? Pengikut. Nah, namanya pengikut berarti mengikuti matbu'nya yang diikuti. Berarti kalau contohnya apa tawabi? Ya, na'at, atof, taukid, badal. Nah, maka kalau ada na'at atau ada atof atau ada taukid atau badal ngikutin sebelumnya itu mansub, maka dia juga ikut mansub. Namanya tawabi seperti itu. Nah, faqad taqaddama hunaka, maka sungguh dia itu telah berlalu hunaka, di sana, di pembahasan tersebut gitu. Memang selesai insyaallah. Alhamdulillah mansubatul asma selesai. Ada yang tanyakan? Ya. Bisa. Kalau masalah penggunaannya bisa diganti, ya. Jadi takdirnya itu, nah ini juga bisa diartikan ma'ah. Ya. Misalkan ini diartikan ma'ah berarti sirtu ma'al qamari. Nah, bedanya kalau ma'a itu ma'a sendiri. Jadi kenapa di sini maf'ul ma'ah itu masuk ke dalam mansubat? Ya. Karena secara makna itu artinya, ya, kita ambil contoh ini ya. Ini artinya ma'a al qamari. Nah, ma'a di sini kan dia mansub. Nah, mansubnya sebagai apa? Dia mansub sebagai ya zarfu bersama apa? Tempat kan? Zarfu makan. Ya, kebersamaan. Tapi sebenarnya dzaraf itu sendiri juga bisa mengandung makna zaman juga, zarfu makan atau zaman. Tergantung apa pemakaiannya. Nah, kalau kita menggunakan ma'ah, nah, maka dia setelahnya ini majrur. Majrurnya kenapa? Karena ma'ah di sini dia mudhaf. Jadi dia mansub, dzaraf zaman atau makan, kemudian wa huwa
mudhof. Dia mudhof. Nah, kalau mudhof maka pasangannya dia di sini majrur sebagai mudhof ilaih. Ini kalau pakai ma'a. Nah, kalau tanpa ma'a pakainya wawu, maka al-qamara di sini mengandung makna kebersamaan di sini yang dia mansub. Ya, maknanya seperti itu. Jadi kenapa dia dinasabkan? Ya, karena mengandung sini. Mengandung makna ma'a itu. Nah, kemudian ini juga tambahan faedah berkaitan dengan akidah. Oleh karena itu para ulama ahli sunnah wal jamaah ketika menjelaskan akidah ma'iyatullah, kebersamaannya Allah, itu dari sisi bahasa itu bisa membantah mereka orang-orang yang mengatakan atau mentakwil atau punya keyakinan ketika Allah Ta'ala berfirman wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah ma'akum bersama kalian dimanapun kalian berada. Sehingga mereka akidah yang menyimpang itu mereka meyakini bahwasanya Allah ada di mana-mana. Itu kekeliruan. Ketika mau mengatakan wa huwa ma'akum itu dikira Allah bersama kalian. Namanya ma'iyah, namanya kebersamaan itu tidak harus bersama zatnya. Tidak harus ada singgungan. Ya, bisa terpisah, ya kan? Allah tetap ala wartafa'a, ya, Allah ala sama, di atas langit, ya kan? Sedangkan kita makhluk ada di bumi. Nah, jadi secara bahasa ma'a itu tidak harus bersama. Contohnya seperti ini, dalam ini bahasa ini nahwu. Semua orang yang menggunakan pakai bahasa Arab itu pasti akan sepakat dengan kaidah seperti ini, wa ma'iyah. Misalkan kita mengatakan sirtu wal qamar. Apakah berarti saya dan qamar itu bersatu? Kan tidak. Demikian pula orang mengatakan safara zaidun wal jabal. Apakah Zaid dan Jabal itu bersatu bersamaan? Kan tidak. Qamar ya udah di sana di langit. Jabal juga sudah di sana di atas dataran tinggi. Tidak ada kebersamaan zatnya. Ya, cuman hanya seolah-olah itu secara makna saja itu bersamaan. Jadi kita juga tidak mentakwil. Kita tetap sesuai zahir teksnya Al-Qur'an seperti itu. Wa huwa ma'akum, ya, di Allah bersama kalian, dia bersamanya, tapi bersamanya kita tentunya tidak boleh menyamakan. Sebagaimana akidah dalam masalah asma wa sifat kan dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah, tidak ada yang serupa, kita tidak boleh menyamakan, tapi kita menetapkan wa huwas samiul basir. Dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, mendengarnya bagaimana, melihatnya bagaimana ya enggak tahu, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita membagaimanakan, tidak boleh menyamakan. Jadi kalau kita belajar kaidah-kaidah bahasa itu bisa menyelamatkan kita dari kesalahpahaman atau keyakinan yang salah tersebut. Nah, ada pertanyaan? Ya. Ya, kebersamaannya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau Al-Quran jangan diganti, Pak. Kalau masalah pemakaian itu, pemakaian apalagi Al-Quran ya, wallahu alam. Kalau masalah Al-Quran kita nggak bisa otak-atik seperti itu, wallahu alam. Nggak bisa saya, wallahu alam. Kalau contoh yang lainnya seperti ini silakan. Ada lagi? Ya, intinya tadi kebersamaannya itu bukan kebersamaan zatnya itu aja secara makna. Dan di ayat itu juga kan di akhirnya itu ada penjelasan tentang Allah Maha mengetahui. Ya, artinya Allah bersama, artinya Allah mengetahui. Sebagaimana misalkan rembulan bersama, maunya itu bersama apa? Sinarnya kan itu, cahayanya menerangi. Bukan secara zatnya itu harus bersinggungan, harus bersamaan itu bukan. Wallahu a'lam. Nah, jika ada pertanyaan, gantian saya yang tanya nih. Insyaallah ada kuis ya. Hadiahnya. Yang tadi disebutkan wa ma khabaru kana wa akhwatiha. Nah, khabarnya kana dan saudari-saudarinya.
Siapa yang bisa menyebutkan saudara-saudarinya kana minimal 6 beserta artinya? Bagus lagi pakai contoh. Silakan. Saudara-saudarinya kana. Betul. Terjem. Satu apa? Kana. Saudara-saudarinya. Saudarinya kana. Mana ha? Sore. Nah, terus asbaha. Ya, nah. Terus. Bukan Laila, bata. Nah, malam lagi. Yang lainnya lagi. Zola. Bukan. Lainnya lagi. Enggak apa, sebutkan aja. Laila tidak dipakai untuk kata apa? Saudarinya kana. Soro artinya jadi. Caranya lagi. Kalau amsa kan tadi apa? Ya, adha itu. Waktu duha. Sudah berapa tadi? Minimal 6 lah. Atau minimal 5 ada apa? Udah, ingatnya. Ada lagi yang lainnya? Masih banyak itu saudaranya kana itu. Ayo, ada lagi? Hah? Iya, nah, apa artinya? Itu ada nawiyahnya semua itu artinya sama. Mafatiha, bariha, mazala, madama. Iya, artinya terus menerus. Yang sering lagi apa? Laisa. Ya, laisa kan ya. Terus yang pertanyaan berikutnya, inna saudara-saudarinya, cuman ada dikit itu inna. Man yurid dan yujib, saya mau yang ingin jawab. Inna saudara-saudarinya inna. Mas ya. Inna, anna, lakina, kaana, laita. Satu lagi. Bukan, laisa saudaranya kana. Di Durus Suluha ada. Tapi baru kemarin. Ahad kemarin itu. Antum masuk dah Ahad kemarin? Tak masuk hanya. Kaifa haluka ustadu? Titik-titik bi khairin. Itu jawabannya. Apa artinya itu? Tidak apa, sebutkan artinya. Inna, anna sama. Apa artinya? Ya, berharap, andai kata. Satu lagi la'alla, itu juga harapan. Semoga. Nah, kalau la'alla semoga. Kaifa haluka ya ustadu la'allaka bi khairin. Semoga engkau baik. Satu lagi. Tadi sebutkan tawabi tadi. Mudah ini. Lengkap. 4. Malu-malu. Silakan tawabi. Kalau tawabi yakin insyaallah antum banyak yang hafal ini, masa tidak hafal. Jangan tunjuk-tunjukan ya, berlomba-lomba, jangan tunjuk-tunjukan, jangan duluan temennya itu.
Ya, silakan. Al-Qawabilu Al-Da'atun Hmm. Wahya Al-Aqu An-Naqtu Al-Aqu An-Tawqidu Wal-Badalu. Ya, masil. Kasih contoh. Kasih contoh. Apa yang sedang Nah, contohnya apa? Ini kalau 4 tadi insya Allah banyak yang hafal itu. Medun Kasran Medun Kasrano. Itu mubtada khabar. Telah datang seorang murid yang malas. Ja'a Jalun Rajulun. Ja'a Rajulun Kasrano. Ya, terus ataf. Ataf mudah. Atau Nah, Ja'a iya, enggak apa ja'a semua aja nah. Ja'a Rijalun rajulun, ya rijalun boleh. Ya, terus ada wawunya kan, watau, terus taukid. Ya, ja'a lagi enggak apa-apa. Ja'a Taukid lafzi. Ya, kalau maknawi ja'a zaidun nafsuhu. Ya. Terus yang terakhir badal telah datang, kita sama aja. Ja'a Rajulun Badal lah. Ya, telah datang saudaramu yaitu Zaid. Ya. Nah. Ja'a Abuka Hmm. Jaidun. Ya, nah, masya Allah. Itu tawabi ya, insyaallah. Barakallahu masya Allah. Tamam, udah masuk waktu isya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Naktafi bi dzalika subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.